Semua waktu berlalu begitu saja. Dari upacara ke upacara tidak ada kesadaran baru. Karena gak mau mikir. Yuk, kita dijemput dari langit ke bumi. Oleh siapa? Oleh orang tua kita. Terus, mau di bumi terus? Ya enggak dong, harus mudik. Harus pulang dong ke tempat asal kita. Ketika pulang ke tempat asal, itu namanya taubat. Ini sudah salah kaprah, karena taubat itu katanya minta ampun. Harus minta ampun, karena Allah itu baru mengampuni kalau kita minta ampun. Terus di mana letaknya Allah Maha Pengampun? Allah itu di Quran mengatakan, bahkan kamu tidak minta ampun pun sudah aku ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Gitu kok ayatnya. Dia menunjukkan dalam Al-Quran kemaha pengampunannya. Makanya taubat itu artinya bukan minta ampun. Taubat itu artinya kembali, dari kata taba yatubu taubatan. Taba itu artinya kembali. Mau saja kembali sekarang? Yo, kalian aslinya makhluk apa? Makhluk langit, makhluk rohani, makhluk cahaya, makhluk akhirat, makhluk yang sangat luar biasa, tinggi peradabannya. Datang ke dunia, malah main becek-becekan. Jadi makhluk yang rendah, karena direndahkan oleh diri kita sendiri. Di sini main gelap-gelapan. Gitu apa tidak? Mau terus begitu? Mumpung masih hidup, yuk kita sekarang taubat. Kembali, sadar. Oh, saya ini adalah makhluk cahaya. Saya datang ke semesta karena ibu bapa saya berpelukan. Betul? Betul apa tidak? Kalian hasil pelukan atau hasil pukul-pukulan? Kalau ibu bapak kita pukul-pukulan gak jadi. Karena ibu bapak kita berpelukan. Kenapa berpelukan? Karena Tuhan menyemaikan cinta kasih. Jadi sebetulnya kalian itu sebetulnya adalah produk cinta, bukan produk kebencian. Jadi lucu kalau manusia saling bunuh, marah-marahan, pukul-pukulan, musuh-musuhan. Itu aja udah gak sadar kalau dia itu hasil pelukan. Itu aja gak sadar. Kalau kita sadar kita hasil pelukan, gak mungkin deh kita saling benci. Gak mungkin. Itulah pelajaran tauhid yang nyata dalam hidup. Paham? Kenapa saya ini hari ini kok energinya besar sekali ya? Pengen nyubit saya tuh sama kalian itu. Lanjut. Nah, setelah dijemput dari langit ke bumi, yuk sekarang jangan nunggu mati, jangan dulu mati, jangan nunggu mati. Kembalikan dirimu sekarang jadi makhluk langit lagi. Yang menjemput dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita. Tapi yang mengembalikan kita dari bumi ke langit adalah guru-guru kesadaran kita. Disitulah di Quran dikatakan, Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan pernah bertemu dengan waliyan mursidan. Wali itu artinya pemimpin, mursid itu dari kata irsyad. Irsyad itu cerdas. Makanya guru-guru yang cerdas disebut mursid. Makanya ada istilah guru mursid. Itu bahasa Indonesianya adalah orang-orang yang cerdas, yang bisa mengajarkan kita supaya cerdas. Jadi seorang guru itu bukan mengajarkan supaya seluruh siswanya taat kepada dia walaupun gak ngerti. Bukan begitu. Seorang guru yang asli itu membuka seluruh potensi kecerdasan muridnya. Bahkan bisa jadi muridnya lebih pintar dari gurunya. Itu namanya guru yang asli. Makanya guru yang asli tidak pernah takut tersaingi oleh muridnya. Jadi kalau ada guru yang masih takut tersaingi muridnya, masih takut kehilangan muridnya, wah, itu tidak layak disebut guru. Berarti dia masih terikat kepada status dirinya. Kalau masih terikat itu namanya masih baperan. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Seorang guru yang sejati tidak pernah mencari murid. Seorang guru yang sejati juga tidak pernah takut kehilangan murid. Mau belajar silakan untuk kamu. Tidak belajar juga silakan buat kamu.
Betul apa tidak? Nggak ada urusan. Udah bebas dari kemelekatan yang begitu. Lanjut. Oke. Jadi sekarang ini kita ada di mana? Di bumi. Awas, bukan ada di bumi secara syar'i, bukan begitu. Kita berada di kesadaran rendah. Yuk kita sadari, kita angkat kesadaran kita ke kesadaran tinggi lagi supaya kita kembali kepada jati diri kita di kehidupan yang sekarang, tidak usah nunggu mati. Itu yang disebut dengan belajar mati selagi hidup. Paham sampai sini? Oke. Kalau gitu kita sudah kenal sekarang dua orang tua ya. Satu orang tua lahir, yang kedua orang tua batin. Nah, saat kita bertemu orang tua batin kita, saat dimana kita bisa bertransformasi dari alam rendah menuju alam tinggi, dari kesadaran rendah menuju kesadaran tinggi, sampai puncaknya kesadaran yang namanya Sidra Al-Muntaha. Di situ kita akan menemukan alasan mengapa saya terlahir ke sini. Sekarang belum ketemu alasannya. Akibatnya apa? Hidup kita terseok-seok. Jadi dua ya. Satu, hari ketika kita lahir ada dua ya. Satu, lahir secara jasmani, yang kedua lahir secara rohani. Makanya buru-buru kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Lahir, bahasa Ibraninya Natal. Bahasa Arabnya mulud. Jadi Natal dan mulud itu sebetulnya istilah yang sama. Cuman kita menggunakannya berbeda. Karena kita tidak pernah berpikir. Makanya maaf, sahabat-sahabat kita yang merayakan Natal, kan dirayakan Natal dengan pohon Natal. Lihat pohon Natal. Banyak apanya? Banyak lampunya. Lampu lambang dari apa? Lambang dari cahaya. Berarti Natal itu adalah simbolik kalau mereka sudah kembali kepada jati diri sebagai makhluk cahaya. Karena kita yang diurus di sini adalah, mohon maaf, ketidaksukaan, kebencian. Kita tidak mau tahu simbolik apa sih. Bahkan ketika ada orang lain membawa pohon Natal, takut. Padahal itu kan pohon bagus, banyak lampunya. Betul? Bahkan puncaknya pohon Natal bulan bintang. Sama dengan bulan bintang yang ada di menara masjid. Makanya menara masjid puncaknya bulan bintang. Artinya apa? Puncaknya masjid itu bertemu bulan bintang. Itu yang dikatakan di surat Al-An'am. Ketika Ibrahim melakukan pencarian Tuhan, yang pertama beliau ketemu bintang. Setelah itu bertemu bulan. Setelah itu belum matahari. Setelah ketemu matahari, beliau mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin." Setelah ketemu matahari, aku terbebas dari syirik. Keren gak? Kira-kira bintang, bulan dan matahari yang itu? Bukan, itu mati leletik ke Ibrahim sudah lihat. Itu perjalanan spiritual. Melihatnya bukan di langit yang itu, di langit yang terdekat. Maka Allah katakan di Quran, lihatlah langit terdekatmu. Di situ kau akan menyaksikan pusat semesta yang ada dalam dirimu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayanahum anahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang bisa menyaksikan kebesaranku pada dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Sudah lihat itu belum? Belum. Kasihan deh lah. Umur udah kayak gini. Gimana kontar sore pada mati? Poek. Di Quran dikatakan jelas, falaula idza balagodil hulkum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, pada saat itu kamu harus melihat. Melihat jelas tidak mungkin dalam kegelapan. Setuju dengan saya? Syarat melihat harus ada cahaya. Kenapa kalian bisa melihat saya sekarang? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa saling lihat. Wa antum hina idin tangdurun, saat itu kamu harus melihat. Wa nahnu aqrab ilaihi minkum, aku amat dekat kepadamu. Walakin la tubsirun, tapi kebanyakan manusia tidak melihat. Poek. Tidak ketemu bintang, tidak ketemu bulan, tidak ketemu matahari. Pada di Quran dikatakan Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pengen nangis saya.
Jadi matahari ada dua, ada matahari jasmani, ada matahari rohani. Temukan dua-duanya supaya proses fotosintesa kita itu bukan hanya jasmani saja, tetapi rohani kita mengalami proses fotosintesa. Makanya ketika jasmani dengan rohani sama-sama tumbuhnya, lihat orang yang seperti itu di usia tua hidupnya penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Muda susah, pertengahan usia juga susah, tua tambah susah. Dunia sudah meninggalkan kita, betul? Jabatan tidak punya kita lagi, duit geus ngajarauhan, betul apa tidak? Rohaninya miskin, jiwanya merana. Duh, tua semacam itu tidak layak untuk dihidupi. Iya. Udah yang paling gampang tuh kan bikin hiburan. Kita mau orang beriman, bagiannya bukan di sini. Kita mau bagiannya nanti. Supaya hiburan, mete stres teuing. Di dunia we geus balangsak, komo di akhirat. Bagian kita itu di sini dan di sana. Wa batagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bagian kita dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya hasanah, rohaninya. Itu yang benar ngaji. Gak boleh. Udah ngaji spiritual, ongkos aja gak punya. Katanya Tuhannya maha kaya. Terus Tuhanmu kemana? Duit aja lu kagak punya. Betul apa tidak? Ada yang salah itu. Ada yang salah. Ada yang salah. Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Allah menyediakan waktu yang sama 24 jam buat semua orang. Allah menyediakan kecerdasan yang sama buat semua orang. Kalau kamu berbeda dengan yang lain, ada yang salah dengan hidupmu. Bukan soal takdir. Jangan percaya kalau Allah yang ngatur rezeki. Si A 1 miliar, si B 2 miliar, si C 1 triliun, begitu? Mau punya Allah model kayak gitu? Allah maha adil, tidak pernah begitu. Yang membedakan rezekimu adalah karyamu. Yang membedakan rezekimu adalah usahamu, ikhtiarmu, cara berpikirmu. Maka merubah nasib, ubah spiritualmu. Nanti ada bab khusus merubah nasib, akan cukup waktunya. Merah robah nasib teh, tong kitu wae. Hayo we kieu. Rek iraha tuh maneh kieu. Kieu wae. Terus aja jadi mustahik. Rubah-rubah tiap lebaran teh si eta mah. Jadi muzaki atuh sekali-kali. Karena ini pikirannya sudah salah. Menempatkan diri pada tempat yang tidak pantas, tidak dipantaskan oleh dirinya. Allah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Makanya rubah nasib, rubah spiritualmu. Bahkan sekarang dunia holistik pun sudah mengatakan, ingin hidup sehat, rubah jiwamu. Karena tubuh yang sakit 50% akibat kontribusi dari jiwa yang kotor. Maaf. Orang ngomong spiritual ini, lempang ge ripuh digusur. Ada masalah dengan spiritualnya. Karena orang yang kotor jiwanya, pasti tubuhnya juga katempuhan buntut maung. Bahasa Inggris 6. Kalau jiwa kotor, mental juga jadi amburadul. Cara berpikirnya nggak bener. Kalau berpikirnya udah nggak bener, 25% kontribusi terhadap tubuh sakit. Jadi kalau jiwa sudah kotor, pikiran gak karu-karuan, sudah 75% tubuhnya banyak penyakit. Cara rangkel, sireum ge asup kanu awak. Iya. Makanya kalau ke rumah pada takut kalau dites sama saya. Saya tes treadmill 6 menit aja dulu. Saya 30 menit treadmill 7 kilo setiap hari. Larinya 7 kilo. Setiap pagi saya lari 7 kilo. Ya, nanti ada bab khusus hidup sehat. Ini bab ini belum selesai. Lanjutkan dulu. Lanjut dulu. Jadi ada 2 hari kan? Betul? Ada 2 hari. Baik, kita lanjutkan. Oh, tadi yang ke-7 belum ya? Jadi jangan menyesali keadaan. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Jangan memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Ya toh? Ya, jangan mudah marah, mudah tersinggung, baperan. Awas, itu sumber penyakit. Saeutik nyeri hati. Salah sorangan nyeri hati telin salah batur. Nah dia supuan kanu hati ku maneh.
Yang kelima, jangan iri hati. Yang keenam, jangan hidup dengan pembanding. Yang ketujuh, jangan menganggur. Ih, cari cingwai. Lola jo sinetron. Jangan menganggur. Makanya jangan pensiun. Ya, jangan pensiun. Udah diniatan, pensiun teh engke marek sarewe terus, lieur sarewe teh. Jangan menganggur ya, jangan menganggur. Ya, harus selalu energetik. Maka saya bilang hidup sehat itu 10, hati selalu gembira, istirahat yang cukup, istirahatnya pikiran, diet yang seimbang, makan sesuai golongan darah mulai sekarang. Udara yang bersih. Ya, mulai sekarang hidup sehat, udaranya bersih. Di rumah kalau bisa bikin suasana supaya udaranya bersih, banyakkan tanaman. Pengendalian diri penting. P. Sehat. S-nya apa? Sinar matahari yang cukup, jasmani dan rohani. Energetik, hidup penuh dengan semangat. Begitu. Lah lulus. Ngaji tunduh. Energetik. H. Hubungan sosial yang bagus. Satu musuh terlalu banyak untuk kehidupan ini. 1000 kawan terlalu sedikit. Banyak silaturahim. Hubungan sosial yang bagus, jangan banyak musuh. A. Air putih yang banyak, sejam sekali minum. T. Tuhan yang utama. Kalau sudah ketemu yang 10 itu keren hidup. Praktek hidup itu bukan teori. Jangan banyak teori. Baik, sekarang saya lanjutkan dulu. Jadi aslinya kita makhluk cahaya, setuju? Sekarang kembalikan kita kepada jati diri kita sebagai makhluk cahaya. Kapan? Sekarang, di sini, saat ini sekarang. Karena Allah mengatakan, man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa addalu sabila. Barang siapa yang poek di dunia, poek di akhirat. Cing sanu caang di dunia, caang di akhirat. Caangan di dunia ayeuna, ame caang di akhirat. Di ayeuna caangan. Paham maksud saya? Itu Quran. Ya? Jadi hidup dengan kehidupan itu beda. Hidup itu tidak pernah mati. Yang mati itu adalah kehidupan. Ketika sang hidup melinggi di sini, ketika sang hidup melinggi di sini tadi ditiupkan ruhku ke sini, maka hukum alamnya karena hidup itu abadi, sedangkan kehidupan tidak abadi, otomatis tubuh fisik ini akan mengalami ketidaksinkronan dengan hidup. Oleh karena itu maka tubuh ini terkena oleh hukum duniawi, pada akhirnya akan tidak layak pakai, maka tubuh ini harus didaur ulang. Kemana tubuh ini ketika sudah tidak melinggih lagi sang hidup kepada kita? Dikubur, tetap menyatu dengan tanah. Rag-rag di gunung, tetap menyatu dengan tanah. Palit di wahangan, tetap menyatu dengan tanah. Titelem di laut, lebaran, tetap menyatu dengan tanah. Semua akan menyatu dengan tanah. Ketika menyatu dengan tanah, sistem alami ini sudah punya mekanisme sendiri untuk mengurai unsur-unsur yang ada tubuh menjadi unsur-unsur alam. Yang magnesium, yang aluminium, yang ferum, yang hidrogen, semua atom-atom dalam tubuh kita akan diurai oleh bakteri alam, kemudian menyatu ke dalam alam. Setelah kembali menjadi mineral-mineral bumi, kemudian manusia menanam jengkol, menanam pete, menanam singkong, menanam kangkung, menanam genyer, menanam rambutan. Semua itu mengambil unsur-unsur yang dari tanah. Kemana itu larinya? Dimakan sama manusia. Dimakan laki-laki jadi saripati, namanya sperma. Dimakan sama perempuan jadi saripati, namanya sel telur. Atas nama cinta berpelukan, jadi lagi pertemuan sel sperma dengan sel telur, jadi jelema deui. Lahir, tumbuh, dewasa, mati lagi, kubur lagi, diurai lagi oleh bumi, dibawa oleh tanaman, begitu seterusnya. Jadi dua-duanya jadinya abadi. Jadi kehidupan pun akhirnya abadi karena kehidupan menyesuaikan diri dengan hidup. Jadi siklus alam ini bukan soal keyakinan, ini sudah menjadi sains. Terserah apa namanya. Yang jelas siklus itu ada. Karena jiwa itu ya perlu kendaraan. Ketika kendaraannya mopok, maka kendaraan ini harus didaur ulang
supaya jiwa nanti akan datang lagi meneruskan perjalanan hidup. Oleh karena itu kita ini di dunia bukan hanya sekali ini saja, mungkin sudah ribuan bahkan jutaan kali kita datang ke sini. Oleh karena itu setiap kali kita datang ke sini kita sudah membawa data yang tersimpan dalam sel tubuh kita. Dalam sel tubuh kita ada yang namanya DNA. DNA tempat menyimpan data. Satu DNA menyimpan 3 miliar data dari kehidupan yang lalu. Jadi Bapak Ibu datang ke semesta ini sudah bawa data. Itu yang disebut dengan suratan takdir. Bukan Allah yang menciptakan takdir, tetapi data kita sendiri yang dibawa ke sini. Hari ini kita ada yang nyubit, sudah sadar. Dulu mungkin kita pernah menyubit dia, dihidupkan yang dulu. Itu proses pelunasan. Kalau seperti itu sudut pandangnya, berarti kita sudah menemukan alasan kenapa kita lahir ke sini. Makanya 3 alasan yang menyebabkan kita lahir ke sini. 1, karena ada utang yang harus kita bayar. Yang kedua, ada jalan bengkok yang pernah kita lalui. Yang ketiga, ada pekerjaan di masa lalu yang belum tuntas dan dituntaskan di kehidupan yang sekarang. Gitu. Tetangga saya kok ya berlimpah ya rezekinya, mudah sekali, halal lagi, banyak lagi, hidupnya penuh dengan keberlimpahan. Sederhana memahaminya, bukan takdir, itu suratan data dia. Karena apa? Di kehidupan yang dulu dia kerjanya berbagi, dan dia tahu ketika dia berbagi tidak memberi siapapun, dia memberi untuk dirinya sendiri. Di kehidupan yang akan datang dia akan mengambil semua yang dia berikan. Jadi kehidupannya dari waktu ke waktu semakin bagus. Itu namanya surga. Makanya surga di Quran tempat di mana kamu masih bernapas, tempat di mana langit dan bumi masih ada. Itu di Quran surat Hud ayat 106, 107, 108. Ini nggak saya bahas karena di kajian-kajian saya sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi ini mau jadi surga, ini mau jadi neraka, semua terserah kita. Paham? Paham sampai sini? Oke. Saya coba bahasakan dalam bahasa yang gampang dimengerti. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Jadi ada siklus jiwa, siklus hidup, ada siklus kehidupan. Contoh, air akan berkurang nggak di bumi ini? Air akan berkurang nggak di bumi ini? Tidak. Jumlah air, jumlah molekul air di bumi ini tidak pernah berubah. Karena tidak ada satu molekul pun yang akan bisa lari ke planet lain. Karena di bumi ini ada namanya atmosfer, ada namanya troposfer. Ada banyak lapisan-lapisan yang harus ditembus. Paling air cuma naik ke atas, setelah ke atas pun turun lagi jadi hujan. Jadi sekarang ini kan kalau pagi panas terik, sore hujan. Terima hujan itu akibat panas. Karena panas terik maka proses penguapan air banyak. Sehingga kabut di atas banyak, turun jadi hujan. Jadi hujan itu hanya lanjutan dari panas. Panas dan hujan tidak pernah berduel, tetapi berduet. Paham? Paham? Makanya hidup itu jangan banyak duel, tapi banyak duet. Gelap dan terang itu jangan diduelkan, diduetkan. Hasil dan gagal jangan diduelkan, diduetkan. Karena apa? Karena gagal itu hanya sebuah proses di mana kita akan berhasil. Betul nggak? Yang menghasilkan rumah kita bagus kan berantakan, setuju? Atau belum mengerti? Yang menyebabkan rumah kita bagus berantakan kan? Setuju apa tidak? Nah, kalau setuju nggak akan saya bahas. Kan waktu bikin rumah bagus kan berantakan. Aneh kalian ini, pengen rumah bagus tapi nggak mau berantakan. Rumah bagus tuh kelanjutan dari berantakan. Karena berantakan nggak betah bukan? Lalu direhab tambah berantakan. Hasilnya rumah kita jadi bagus. Siapa yang melahirkan bagus? Berantakan. Siapa yang melahirkan kebaikan? Keburukan. Siapa yang melahirkan kebenaran? Bisa jadi kesalahan. Siapa yang melahirkan lampu yang sukses ini? Kan kegagalan. Cuman Thomas Alva Edison tidak mengatakan kegagalan. Dia cuma mengatakan aku telah mencoba beberapa cara yang salah. Dan akhirnya aku menemukan cara yang benar. Setelah aku menemukan cara yang salah 1000 kali. Satu saja proses itu ditiadakan oleh Thomas Alva Edison. Gak ada lampu sekarang.
Nah, orang yang sudah di sini kesadarannya tidak pernah usil ketika orang berbuat jahat, biarin aja. Karena ketika dia berbuat jahat ada akibat yang akan menyertai dia. Dia akan diajarkan oleh semesta menanggung akibat dari kejahatannya. Nanti juga siapa tahu dia jadi orang baik. Kan banyak dulu mantan preman, sekarang jadi ustadz. Betul nggak? Ada juga mantan ustadz jadi preman. Lanjut. Oke, sekarang kita bicara yang lebih spesifik lagi. Kira-kira sudah menemukan nggak apa alasan kita lahir ke sini? Jadi sebetulnya hanya 3 alasan yang menyebabkan kita lahir ke sini. 1, alasan yang pertama karena kita punya utang yang harus dibayar. 2, alasan yang kedua adalah karena kita pernah menempuh jalan bengkok di depan yang dulu. Lempengkeun ayeuna. Yang ketiga, ada pekerjaan yang belum selesai, nazar-nazar, janji-janji di masa lalu yang harus diselesaikan. Setelah selesai 3 utang itu, baru kita bisa wa inna ilaihi rojiun. Maka Allah mengatakan, aku yang maha suci tidak akan bisa disentuh kecuali orang yang suci. La yamassu ilal mutahharun. Cara untuk menyucikan itu adalah 3 tadi. Jadi tidak ada musibah, tidak ada berkah. Kok saya ditipu orang? Ya sudah, sadari mungkin saja orang itu pernah ditipu kamu di kehidupan yang dulu. Dan sekarang dia dihadirkan semesta untuk melunasi utangmu. Kalau itu ada cara semesta untuk menyelamatkanmu supaya lunas bayar utang, kenapa tidak? Tapi apa yang terjadi karena kita pemahamannya sempit, kita menganggap itu adalah musibah. Diceritakan ke banyak orang, gak selesai-selesai, malah besok datang lagi musibah yang sama. Like attracts like, karena kita yang telah menariknya dengan kata-kata dan pikiran kita. Itu yang disebut dengan hukum tarik menarik. Jadi kalau hari ini kita mengalami ujian yang sama dalam hidup berulang-ulang, eta keneh jelas. Karena kita belum bisa menerima seutuhnya apa yang terjadi pada kita karena kurang pengetahuan. Kira-kira sudah ada gambaran nih dari kajian ini? Sudah ada gambaran? Jadi setelah selesai kajian ini, cara kita menerima apapun, terutama yang tidak kita sukai dalam hidup, menjadi clear. Oke. Mustahil kita datang ke dunia ini kecuali untuk dipertemukan dengan pasangan hidup kita. Ulangi, apa? Mustahil kita datang ke dunia ini kecuali untuk dipertemukan dengan pasangan hidup kita. Siapa yang mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita? Siapa? Siapa? Diam semua, takut salah. Siapa? Ada yang ngacungan tangan? Siapa? Allah. Gampang ngaji teh. Segala tempuhkeun we ka Allah. Kunaon maneh gering? Allah. Kunaon maneh sangsara? Allah. Kunaon maneh susah? Allah. Karunya tuh Allah teh. Jadi ketempuhan wae. Yang mempertemukan kita dengan pasangan kita adalah data kita bersama. Ada kesamaan data antara data kita dengan data pasangan kita. Makanya yang namanya gambuh, yang namanya pernikahan, tujuan utamanya adalah mengurai data. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, sebetulnya kita yang telah mengundangnya. Makanya harus sabar, namanya juga rumah tangga. Ada rumah, ada tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan, tangga itu bisa buat naik, bisa buat turun. Harusnya tangga digunakan buat naik. Makanya nikah adalah latihan menerima dan menghargai perbedaan. Kenapa ini terjadi kepada kehidupan saya? Sudah sadari. Karena sesungguhnya kita dipasangkan itu jelas bukan dengan yang sama. Kita dipasangkan dengan yang berbeda. Namanya juga pasangan. Azwaja, bukan? Pasangan itu tidak pernah kiri-kiri, tidak pernah kanan-kanan, pasti kiri-kanan. Kalian mah gak sadar. Hayang disebut pasangan tapi hayang sarua. Lieur mikiran maneh teh.
Hayang disebut pasangan tapi hayang saru ari pasanganna beda, kiri kanan. Betul nggak? Menjadi sempurna karena beda dipasangkan. Jadi sebetulnya kita di rumah tangga kan oleh Allah itu dalam rangka untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Awas, semua makhluk di semesta ini saling membutuhkan, bukan saling menginginkan. Dengar kata-kata saya. Begitu kita sadar saling membutuhkan akan terjadi harmoni. Tapi begitu saling menginginkan terjadi cekcok dan pertikaian. Kak Hartos? Raru masa juga namanya. Jadi nyeri hati itu akibat kita menginginkan orang lain seperti yang kita mau. Karena kita saling menginginkan, bukan saling membutuhkan. Kalau saling membutuhkan akan terjadi saling melengkapi, lalu saling menyempurnakan. Oh, suami saya tidak sabar. Karena dipasangkan oleh saya untuk meningkatkan kesabaran saya. Bagaimana mungkin saya menjadi orang sabar kalau saya suaminya sabar? Maka dikasih suami tidak sabar. Ini doa saya. Karena ketika sedang gadis kan doanya begitu. Ya Allah, tumbuhkan kesabaranku. Begitu bukan? Ya dibere carogen untuk sabar. Itu pengkabulan Allah atas doa kita. Kak Hartos ente. Kan maraneh keneh anu ngundang. Dan ngaji na lo bateng maca. Makanya ngaji tuh nggak usah one day one judge, nggak usah satu hari satu huruf aja bagus itu. Kalau bener ngajinya menyelamatkan, apalagi satu ayat. Lo bateng sajuj mah. Hese ngamalkeunana. Betul Pak tidak? Iya. Coba Al-Fatihah aja berapa huruf? Seperberapa juz Al-Fatihah? Ngajinya satu aja satu huruf. Ba. Ba itu apa? Baitullah. Titiknya di mana? Di hanap, di luar. Wujudnya kayak mangkuk. Jadi kalau kita baru sampai ba, titiknya masih di luar. Gitu. Gimana mindahkan titik dari luar ke dalam? Kan kudu jadi nun. Betul nggak? Gimana caranya dari ba ke nun? Mulai sekarang ngaji ka jero, ngaji diri. Tong ningali kasalahan batur wae. Moal pindah tah ba teh titikna ka jero. Kartos, ngaji ba nih bisa 10 SKS. Ba juga babun, babun teh pintu. Kalau pintu kita tertutup, pikiran kita tertutup. Mata kalbu kita tertutup. Tertutup terhadap pandangan orang, tertutup terhadap ilmu dari orang, ngerasa bener sorangan, tebalik tah ngajina. Berarti babuna can muka. Kalau babun belum muka, berarti masih tertutup. Tertutup bahasa Arabnya kafir. Bahasa Indonesianya koper. Kafir, cover. Itu tutup artinya. Tong nyalahkan batur. Beda keyakinan dengan kita disebut kafir oleh kita. Jangan-jangan kita yang tertutup. Dabaknya masih tertutup. Babunnya can muka. Cok gelas lamun aya tutupna bisa dieusin teu? Tah babunna masih nutup. Baknya dulu ulik tah bah. Betul apa tidak? Batu Baitullah, Baitullah rumah Allah. Kalau rumah Allah pasti ada pintunya. Kalau pintu pasti ada kuncina. Di mana pantona? Di mana kuncina? Tehangan we baheula. Tidak usah satu juz. Cok, bakal kapanggih sadayan. Sahurup we heula. Betul apa tidak? Gitu nggak ngaji selama ini? Boro-boro. Hayang gancang anggeus. Memenang pahala, berijeng teu ngarti pahala teh naon. Pahala tuh itu. Kalau mengetahui rahasia ba, berkah dari ba, pahalanya akan ketemu kapan? Sekarang di sini. Pahalanya Allah. Batu Baitullah, kalau Baitullah rumah Allah, berarti Allah teh berarti linggih atuh di bumina. Kumaha carana? Hoyong bertamu ka bumina Allah. Tuh. Itu bak masih sepitor, Bak. Makanya kalau kita lihat musik Nayaga, luar biasa. Dulu mah cuma 4 Nayaga. Yang pertama rebab, yang kedua kolenang, saron, yang ketiga kenang, yang keempat goong. Tah goong teh persis Bak. Cok. Betul apa tidak? Nih. Titiknya teh di tengah. Tenggelan wae apaan? Betul nggak? Dan goong itu dipukulnya selalu paling akhir. Yang pertama yang ditabah kan rebab. Kata rebab teh,
teangan, teangan, teangan. Gitu. Betul gak? Kata Saron, tong sieun, tong sieun, tong sieun. Gitu. Kata Kendang apa? Kulibak, 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 kulibak. Lamun geus kulibak, kulibak kan puncaknya bener. Cegong. Sudah sampai di mana kalian? Rebab can hirup. Kolenang sieun we nya. Makanya saya bilang hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan tersesat. Lamun dak neangan alamat ini we ke di jalan lamun tersesat mah nanya ka batur. Dalam cicing wae mah di kamar moal bisa nanya ka batur. Makanya hanya orang yang takut tersesat yang selamanya tersesat. Yang berani tersesat tidak akan tersesat. Karena orang ketika tersesat pasti nanya. Betul? Sederhana ngaji mah. Sederhana. Cuman selama ini ruwet. Agama tuh jadi ruwet. Karena dibuat ruwet oleh orang-orang yang ruwet. Allah sudah ngasih alamat. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Aku bersamamu dimanapun kau berada. Eta Allah tos ngasih alamat gitu. Alamat eta teh. Sakitu caket. Teu hayang penak. Karunya teh. Der malah jika dia abar-abaran. Maka Allah mengatakan semakin mencariku ke dalam keluar dirimu, maka akan semakin jauh dari yang kau cari. Makanya orang tua kita mah sederhana ilmunya. Sing bisa init bari cicing, milampah tengah lengkah. Pasti bakal panggih. Init bari cicing, milampah teu ngalengkah. Pergi tetapi diam. Melangkah tetapi tidak kemana-mana. Ngerti? Udah pusing-pusing sekalian gak apa-apa. Nanti dipraktekkan. Lanjut dulu. Jadi ketika kita sudah menemukan alasan kenapa kita lahir ke sini, di situ kita akan mengalami pencerahan. Mual bingung menghadapi kehidupan. Mual bingung. Jadi 3 alasan. Untuk menemukan 3 alasan itu cuman satu kuncinya. Kenali jati dirimu. Karena Allah mengatakan, aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan. Agar dengan ciptaan dapat mengenali aku. Jadi sebetulnya satu-satunya alasan kenapa kita lahir ke sini. Karena kita belum tahu dan kenal kepada Allah. Diberi kesempatan untuk kenal. Maka di Quran surat Ali Imran Allah mengatakan walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasa. Dialah Allah Al-Musyawwir, sang pencipta agung yang telah menciptakan kamu di rahim ibumu sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi Allah menciptakan tubuh ini sebagai kendaraan yang luar biasa. Karena hanya dengan tubuh inilah kita bisa mencapai Allah. Makanya dalam agama Nasrani tubuh yang sudah menemukan cahayanya kembali disebut sudah kembali lahir. Dalam ajaran Islam tubuh yang sudah menemukan nur ala nurnya kembali maka disebut sudah mengalami maulid. Sayang sekali kalian peringati maulid tiap tahun tetapi kalian tidak pernah menjadi pelaku dari maulid sendiri, hanya memperingati. Yuk sekarang pertanyaan dari saya, kapan mau maulidnya? Makanya maulid itu 12 Rabiul Awal. 12 angkanya luar biasa. 1 ketemu 2. Rab itu adalah Rob sang pemelihara awal. Jadi Rabiul Awal itu adalah awal mengenal Rob. Luar biasa? Luar biasa? Sering memperingati maulud. Jadi yang namanya maulud itu Rabiul Awal, awal mengenal Rob. Ketika kalian sudah kembali mengenal siapa Robmu, itu namanya kalian sudah mengenal dirimu. Maka siapa yang kenal dirinya? Dia kenal Tuhannya.
Bukankah Dia, sang pemilik semesta ini, sudah meniupkan bagian dirinya ke dalam diri kita yang namanya ruhku. Kenali saja ruhku pada dirimu. Maka begitu kita sudah mengenal jati diri kita, itu adalah awal mengenal Tuhan. Kenapa 12? Di Quran dikatakan Nabi Musa memukul batu dengan tongkat, terpancar 12 mata air. Luar biasa. Mana batunya? Batu itu lambang dari sesuatu yang keras. Yang keras itu adalah dirimu, egomu, akumu. Maka pukul batu itu dengan tongkat Musa. Di mana tongkat Musa? Tongkat Musa ada dalam dirimu. Diberikan Allah pada semua orang, bukan hanya pada Musa. Dan kalian sudah punya tongkat itu, tapi nggak tahu cara mukulnya. Disitulah perlunya guru. Gimana cara memukulkan tongkat Musa supaya terpancar 12 mata air? Tahu 12? 12 itu 1 dan 2. Bukankah saya sudah katakan tadi, ada 3 martabat batin, ada 3 martabat lahir. 3 martabat batin, 1 Nurullah, 2 Nur Muhammad, 3 Nur Insan. Itulah jiwamu. Maka Nur Insan ini harus bertemu dengan Nurullah dan Nur Muhammad. 1 ketemu 2, terpancar 12 mata air. Baru namanya maulid. Nanti tubuhmu jadi pohon zaitun yang diberkahi. Luar biasa. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujajah. Al-jujajatu ka'annaha kaukab. Duriyyu yuqadu min sajaratim mubarakah. Zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Luar biasa. Kita akan ketemu misbah, pelita dalam diri kita. Kita akan ketemu ajujajah, kaca. Kita akan bertemu kaukab, bintang yang berkilauan dalam diri. Di mana kita menemukan? Di pohon zaitun yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari mana-mana. Karena pohon zaitun yang sesungguhnya adalah diri sejati kita. Diri ini. Jadi nanti kita akan ketemu pohon zaitun yang bercahaya. Watin wazaitun. Kan di situ. Jadi di pohon zaitun ini kita ketemu tin. Pernah lihat buah tin? Banyak lampunya ya. Merah, putih, bersinar. Temukan itu dalam dirimu. Watin wazaitun waturi sinin. Jadi tin itu adalah suatu lokus pada diri kita, di mana kita bisa menemukan diri sejati kita. Di mana diletakkan? Di Tur itu gunung. Gunung itulah puncak kesadaran kita. Sidrah al-muntaha kita temukan di situ. Di mana? Wazaitun, di sini, di zaitun. Laser, tidak dari timur, tidak dari barat. Wahadal baladil amin. Di sini kamu akan menemukan kota yang aman. Kalau kalian sudah bisa memasuki kota itu, aduh, waman dakholaku kana aminan. Siapa yang bisa memasuki kota itu aman, nggak akan poek lagi. Sering baca surat At-Tin? Sering ya, kalau kita raweh ya. Ngertinya enggak? Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Sampai sana aja saya pengen nangis. Kalau sudah mengalami itu, udah mengalami kotanya, udah masuk ke kota itu, luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan tubuh manusia itu sempurna, sempurna untuk menemui Allah. Karena ketika punya tubuh inilah kita bisa bertemu dengan Dia. Ketika manusia punya tubuh, tidak bisa menggunakan tubuhnya untuk menemui Dia. Berarti ulaika kal an'am, gak ada beda dia dengan binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Summa rodadnahu asfala safilin. Siapa yang punya tubuh tetapi tidak menemukan tin di pohon zaitunnya. Summa rodadnahu asfala safilin. Berarti dia memilih untuk menjadi aspal. Diinjak-injak, dihina, direndahkan oleh dirinya sendiri. Illallazina amanu, kecuali yang sudah terbuka mata kalbunya, sudah menyaksikan sejatinya Allah dalam dirinya. Wa amilus solihah. Awas, amal soleh dalam Quran definisinya sangat jelas. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah cara untuk meniti ke dalam diri. Jadi orang yang sudah terbuka mata kalbunya dan tahu cara untuk meniti ke dalam diri. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Bagi dia ada Allah. Ajrun itu pahala. Karena pahala yang sesungguhnya adalah Allah. Allah yang hadir bertajali di dalam diri kita sendiri. Itu pahala yang sebenarnya. Ghairu mamnun, tanpa batas. Indah gak surat Atin? Indah apa tidak? Indah apa tidak? Belum indah. Bagi yang belum mengalami. Indah kalau sudah mengalami. Jangan buru-buru bilang indah. Ngasal aja. Kalau sudah mengalami semuanya baru indah. Kalau sudah mengalami itu indah. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu diambil semua. Walau saufa yutika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada. Tahu artinya? Dolan tahu artinya? Dolan-dolan. Apa dolan? Dolan tuh sesat. Makanya dolan-dolan tuh berarti sesat-sesatan. Gak apa-apa, lebih bagus daripada yang gak mau dolan-dolan. Wa wajadaka dolan fahada. Ketika kamu sedang dolan-dolan, tersesat, maka ketemu dengan orang namanya Pak Hada. Tahu hada? Hada petunjuk. Indah sekali Qurannya. Makanya yang dolan-dolan nggak apa-apa, dolan-dolan aja. Lakukan pencarian, teangan. Tong sieun, kulibak. Nah itu namanya dolan-dolan, kulibak. Makanya sudah kulibak ketemu nggak apa-apa. Karena nanti akan ketemu dengan Pak siapa tadi? Pak Hada. Akan ketemu hadun huda ihdinas syiratal mustaqim, gitu yang sering kalian minta dalam sholat. Ketika dolan-dolan kemudian kita nyasar-nyasar, gak apa-apa. Pencarian seperti itu. Saya dulu dalam pencarian ketemu dengan orang yang sakti mandraguna. Iya. Teterak di kadek, sudah ketemu yang kayak gitu, udah ketemu. Benar itu bisa. Tapi saya mengatakan di sini bukan ini yang saya cari. Kernaon dengan ilmu teterak di kadek, dengan ilmu supaya nu ngadek. Karena Nabi Muhammad tidak mengajarkan ma'rifat goibiyah. Nabi Muhammad mengajarkan ma'rifat rububiyah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Tahaluk bi akhlakillah. Itu namanya ma'rifat rububiyah. Kalau kita kenal kepada Allah, justru kita jadi orang biasa. Hidup seperti biasa. Kadang gagal, kadang berhasil. Seperti biasa. Justru dalam biasa itulah kita akan mengalami luar biasa. Orang yang belajar ilmu kesaktian adalah orang-orang yang takut menghadapi kehidupan. Dan orang-orang yang punya ilmu kesaktian pasti akan didatangi oleh orang-orang yang serakah dengan dunia. Yang datang ke dia pasti yang ingin melanggengkan berkah dunia. Yang tidak mau turun dari jabatannya pasti datang kasih eta. Makanya alhamdulillah ke saya nggak pernah ada yang datang. Ada yang datang juga sama saya. Gimana caranya supaya jabatan saya terus? Paling saya nasihatin. Kamu harus bisa menerima. Kamu menerima jadi pejabat, kamu harus bisa menerima jadi rakyat.